syukuri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan agenda rapat pada pagi hari ini kita awali dengan, jadi ada beberapa agenda rapat ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di WA grup kedinasan, bahwa yang pertama kami akan mengawali dengan diskusi tentang visi SMP Negeri 209 Jakarta. Kira-kira nanti bagaimana dengan visi SMP kita ke depannya, mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, maka di sini saya Esti Wahyuni adalah calon guru penggerak angkatan 8, asalnya dari SMP Negeri 209 Jakarta. Mohon izin ya Bapak Ibu, dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Wahyu Triwulandari dari SMP 281. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita nanti bisa melaksanakan tugas diskusi ini, karena kami sebagai calon guru penggerak kedepannya harus bisa mewujudkan dan juga membersamai bagaimana visi dari sekolah, pandangan kita di masa depan seperti apa. Baik Bapak Ibu, kami serahkan ke Bu Wahyu Triwulandari. Kami persilakan. Terima kasih Bu Esti Wahyuni. Selamat datang kepada Ibu Nur Aini selaku PLT di SMP 209. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, itu jargonnya di SMP kami 241, tetapi itu jadi menempel di kami, di saya pribadi. Tadi juga sempat agak memprotes 209. Oh iya ya, saya berada di 209, bukan di 281. Terkadang untuk move on dari kebiasaan di mindset saya bahwa sekolah saya ada di 281, depannya sama 2 gitu ya, terus di ujungnya 09, jadi agak loh, oh iya ya, ternyata saya tidak berada di lingkungan sekolah saya sendiri. Bapak Ibu, izinkan saya memoderatorkan atau memandu kegiatan komunikasi, diskusi tentang mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tentunya yang akan kita bidik ini adalah tentang visi sekolah yang memang tidak mudah dan tidak gampang untuk kita istilahnya kita goyang kalau memang itu sesuai dan bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah itu sendiri. Kegiatan ini sebenarnya bertujuan adalah untuk memberikan pengalaman kepada CGP, kebetulan BSD adalah CGP kami, CGP saya, bahwa proses untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan tentang visi sekolah ya, dikaitkan dengan prakarsa perubahan, tentunya ini akan menjadi pengalaman baik, pengalaman belajar Bu Esti, yang kita harapkan nantinya Bu Esti akan menjadi pemimpin pembelajaran di masa akan datang. Sehingga pengalaman ini sangat berarti, walaupun sebenarnya kami menyadari visi sekolah SMP 209 tentunya sudah sangat baik, sudah sangat bagus, tetapi mau tidak mau proses ini harus dilakukan oleh CGP kami supaya pengalaman belajar untuk memimpin suatu tanda kutip suatu diskusi itu sudah pernah dilaksanakan oleh calon pemimpin pembelajaran di masa akan datang. Nah, tentunya kami berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian, semua unsur di sini untuk bisa menghidupkan diskusi kita kali ini Bapak Ibu. Selama ini memang insya Allah diprioritaskan dengan ada foto dan video, sehingga ini kalau memungkinkan untuk diupload di YouTube ya, insya Allah ini akan terdokumentasikan, tersiarkan ke halayak ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti akan ada tahapan-tahapan seperti halnya penyampaian visi, kemudian merumuskan kalimat rumpang, nanti akan dipandu ya oleh Bu Esti, kemudian akan mengidentifikasikan perilaku pendukung yang mencerminkan visi sekolah yang sudah ada. Kemudian terakhir adalah mendiskusikan inisiatif perubahan dari apa yang kita lakukan berdasarkan visi yang akan kita bicarakan. Terakhir
tentunya ada penutup. Baik Bapak Ibu, untuk prolognya sudah selesai saya sampaikan. Maka untuk ruang diskusi ini, pemandunya kami serahkan kembali kepada calon guru pemberat, yaitu Bu Esti Wahyuni. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Jadi ada dua Wahyu di sini, satu Wahyu Triwulandari, satunya Esti Wahyuni. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Wahyu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih juga kepada Ibu Nuraini selaku PLT Kepala SMP Negeri 209 Jakarta yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan dan juga berdiskusi bersama pada hari ini. Kemudian juga kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru dan juga staf tata usaha yang berkenan hadir di kesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama kita mari coba kupas kembali tentang visi SMP Negeri 209 Jakarta. Baik, sebelumnya supaya lebih kok kayaknya masih pada fokus dengan kegiatan yang ada di masing-masing. Mungkin ini dulu Bu, di PPT kita lihat dulu. Pertama, iya, nah biar semangat ya Bapak Ibu. Iya, kita coba yel-yel dulu ya supaya semangat. Kalau saya bilang siapa kita, berarti SMP Negeri 209 Jakarta. Tangannya jangan lupa Bapak Ibu. Iya, biar semangat ya. Kemudian Sudin JT2, sekolahku bersih, hijau, kreatif, kolaboratif, berprestasi, bebas temuan. Oke, jangan lupa dari sini, dari kelingking dulu. Sekolahku, dari telunjuk, maaf. Dari telunjuk ya. Bersih, hijau, kreatif, kolaboratif, berprestasi, terus bebas temuan. Ya. Anak akan juara. Yes. Gitu. Jangan lupa ya dengan semangat. Baik. Kita coba percobaan dulu Bapak Ibu. Nanti kalau ini biar semangat. Ya, yang pertama. Siapa kita? Sudin JT2. Aku bersih, hijau, kreatif, kolaboratif, berprestasi. Adi Wiyata, juara. Yes. Oke, baik. Sekarang kita coba ya, semuanya biar lebih oke. Berdiri kan ya? Oke, berdiri. Iya, berdiri. Ya, berdiri. Baik, nih udah siap-siap. Ya. Siapa kita? SMP Negeri 209 Jakarta. Sudin JT2. Sekolahku bersih, hijau, kolaboratif, berprestasi, bebas temuan. Adi Wiyata, juara. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, monggo silakan duduk kembali. Baik. Nah, sebelum kita mengawali, kita coba ke belum Bu, yang tadi. Saya akan baca puisi dulu. Nggak pernah kan dengar saya baca puisi? Sebetulnya saya punya bakat terpendam Bapak Ibu. Cuman jarang dikeluarkan. Nanti kalau sudah tahu saya sering dipanggil. Baik. Belum Pak. Ini baca puisi ya, bukan pantun. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat,
Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Rio. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Gelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Itu sekilas puisi karya dari Insinyur Soekarno. Bahwa dari puisi itu menggambarkan jelas Insinyur Soekarno itu punya pandangan yang luas, pandangan ke depan. Walaupun puisi itu dibuat sebelum kemerdekaan Indonesia, namun beliau sudah berpandangan bahwa suatu saat insya Allah Indonesia akan merdeka. Indonesia akan menemukan jati dirinya sesuai dengan harapan-harapan dari Pak Soekarno. Bahwa Pak Soekarno ini tidak hanya melihat kemampuan-kemampuan di daerahnya, di daerah-daerah Indonesia, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia saja, tapi dia melihat secara keseluruhan, melihat Indonesia. Tidak mengkotak-kotakan ini dari suku mana, berbahasa seperti apa, tapi yang dilihat adalah Indonesia sebagai satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan kita di SMP Negeri 209 Jakarta, bahwa kita memang berasal dari berbagai macam pulau. Anak-anak murid kita juga berasal dari bermacam-macam suku. Namun kita ini sudah menjadi satu keluarga SMP Negeri 209 Jakarta. Maka karena itu, dalam kita nanti melihat apa yang ingin kita harapkan dari putra-putri murid SMP Negeri 209 Jakarta, itu juga secara umum, namun tidak menghalangi bahwa kita juga harus melihat pada sosial budaya dari anak murid kita. Baik Bapak Ibu, untuk itu sejenak mungkin mari kita coba
membuat, kita lihat kembali ke ya kalimat terumpang ya di sini ya. Sebenarnya dalam membuat visi itu ada ini yang mestinya kita rumuskan. Nah, Bapak Ibu punya harapan seperti apa terhadap murid-murid kita, terhadap peserta didik kita? Karena dulu kita perumusan untuk visi misi berdasarkan dari MGMP, maka kami mohon bisa itu kita pendam jauh-jauh gitu. Kemudian yang kedua, kita harus menuntut dan bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Jangan sampai kita punya harapan namun kita sendiri tidak atau belum memberi contoh yang baik dengan harapan kita. Dengan kreativitas guru itu yang perlu kita pahami bersama. Itu Bapak Ibu untuk kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan calon aset bangsa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, alhamdulillah. Terus murid di sekolah kita sadar bahwa keberhasilan meraih prestasi adalah dengan cara disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan sekolah berdasarkan jargon JT2 yaitu BHKKBBT, guru harus bergerak, dan guru harus menggerakkan seluruh warga sekolah. Kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang kehadirannya diperlukan gitu ya. Jadi kalau nggak hadir bagaimana mau
penyambutan, kemudian sampai ke jadwal pendampingan sholat duhur. Itu baru saya coba membuat jadwal, tapi pelaksanaannya belum, karena nanti masih dilaksanakan di tahun ajaran ini. Coba Bapak Ibu, apakah ada lagi selain itu tadi mengumpulkan handphone ketika sholat Jumat? Ada lagi oleh Bapak Ibu guru dan juga tadi ya. Oke, pendampingan apa nih Bu? Pendampingan saat sholat ya, pendampingan saat sholat duhur dan sholat Jumat lebih maksimal lagi oleh guru dan tendik ya. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti berarti pengawasannya di yang piket ya. Oke, ya barangkali untuk profil yang ini, profil iman dan takwa kita coba sudahin dulu. Sekarang untuk profil yang lain barangkali. Profil yang lain untuk gotong royong, berkebinekaan global, kemudian untuk bernalar kritis. Itu kira-kira ada nggak yang perlu kita perkuat lagi? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Kompak. Oh, gotong royong berarti ya. Nah, untuk gotong royong berarti dari sisi murid, ya nggak, murid dulu mungkin ya Bu. Muridnya berarti lebih kompak lagi gitu ya. Anaknya lebih ngerasa respon dirasainnya, empatinya itu harus diasah gitu. Berarti mengembangkan sikap empati ya. Lebih mengembangkan lagi sikap empati. Caranya gimana? Caranya dengan memberi contoh kecil. Yang memberi contoh berarti adalah Bapak Ibu guru. Contoh kecil aja ya Bapak Ibu guru. Mungkin anak-anak memang perlu diberi contoh. Jadi misalnya ketika piket kelas, kita mohon disepakati bahwa yang piket yang mengajar di jam terakhir menunggu anak-anak yang piket. Nah, itu contoh kecil Bapak Ibu. Kelihatannya sepele, tapi kalau mereka ditinggal ternyata nggak jadi piket. Akibatnya jadi yang piket hanya itu saja, yang lainnya tidak, atau mengurangi kekompakan mereka. Ya baik. Apalagi Bapak Ibu? Membuat ada hari Jumat bersih misalnya contohnya. Oh, Jumat bersih ya, mencanangkan Jumat bersih. Ya, berarti ada gotong royong ya, gotong royong. Jumat bersih. Tidak hanya membersihkan kelas tapi seluruh lingkungan sekolah. Ya. Baik. Ada lagi selain dari sikap profil ini? Mungkin yang lainnya? Untuk kemandirian barangkali? Untuk kemandirian? Kalau biasanya kalau yang memikirkan lebih banyak, sepertinya lebih gampang gitu loh, daripada yang berpikir cuma sedikit. Barangkali ada. Kalau memang kita lihat dari pembiasaan pagi yang sudah kita laksanakan, apa kira-kira yang kurang, atau mungkin pembiasaan yang sudah ada di sini yang nantinya menjadi pembeda gitu loh, pembeda sekolah kita dengan sekolah lain, sehingga kita menjadi pilihan pertamanya, jangan pilihan ketiga gitu. Memiliki rasa tanggung jawab bersama-sama, kebersamaan, merasa memiliki 209 gitu ya. Merasa memiliki ya. Merasa memiliki apa memiliki rasa? Mempunyai rasa memiliki. Mempunyai rasa memiliki. Jadi kalau kita
209 kan berarti segala sesuatunya dibuat baik gitu ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Yus. Dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua ya. Dukungan dari orang tua. Nah, tidak hanya memasrahkan nih loh anak saya ditaruh di sekolahan, tapi mereka nggak mendukung gitu ya Bu Yus. Ya, baik, terima kasih Bu Yus. Dukungan dari orang tua. Masuk kemana ini Bapak Ibu? Jadinya nih, mempunyai rasa memiliki dan dukungan dari orang tua. Kolaborasi dengan orang tua, kerjasama ya. Gotong royong, masih ke gotong royong ya. Baik, Bapak Ibu mungkin ini baru sedikit ya yang kita coba nanti akan kita kuatkan lagi di bagian-bagian ini. Saya mengharap ya, bukan karena saya ini calon guru penggerak, tapi saya sebagai bagian dari warga SMP Negeri 209 Jakarta, mari kita sama-sama bergerak bersama. Karena tidak mungkin bergerak sebelah, kita kan sebagai sepasang kaki gitu ya, sebagai sepasang kaki, sebagai sepasang sepatu, gak mungkin kita loncatnya langsung lompat-lompat gitu, kan satu persatu tapi bersama. Gitu kan? Kita sendiri-sendiri kanan kiri, namun harus saling melengkapi, harus saling sejalan seirama, gitu ya, Pak Imam ya. Ya, jadi kalau kita saling seiring sejalan, insya Allah bahwa apa yang kita harapkan di sini, yang harus kita perkuat dan sempurnakan di sini, insya Allah akan terwujud. Ya, mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pada pagi hari ini dan sampai siang hari ini. Mohon maaf sudah banyak menyita waktu Bapak Ibu, jadi rapat dinasnya menjadi agak mundur, gitu ya. Kami selaku calon guru penggerak atas dukungannya banyak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalam dan seluas-luasnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin ada sedikit yang bisa saya simpulkan bahwa kegiatan diskusi mengkomunikasikan tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan di kegiatan hari ini, saya melihat sangat-sangat semangat dan hidup ya, karena memang saya juga melihat bahwa potensi yang ada di SMP 209 ini ternyata jauh di atas ekspektasi saya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Untuk kegiatan ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih telah mewarnai, telah mengedukasi kita semua dari pendapat-pendapat Bapak Ibu. Semoga bukan hanya sekedar kegiatan ini semata-mata cuma untuk mengumpulkan kewajiban, tetapi ini bisa menjadikan pengalaman kita semua bahwa memang untuk menjadikan sekolah yang berorientasi kepada siswa dan dapat menguatkan siswa tersebut kepada profil pelajar Pancasila butuh effort, butuh kolaborasi, kerjasama dari seluruh pihak di sekolah kita masing-masing. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.